Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Darmianti Salsabila dengan NIM 129240998 dari program studi Oceanografi. Pada kesempatan ini saya dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu berjudul Analisis Tipe Pasang Surut dan Komponen Harmonik di Pantai Cemara Indah, Indramayu. Nah, penelitian ini tuh disusun sebagai tugas mata kuliah atau tulis karya ilmiah untuk semester 3 tahun akademik 2025-2026. Pasang surut merupakan fenomena alam yang sangat penting di wilayah pesisir karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat seperti perikanan, tambak, dan kegiatan pesisir lainnya. Setiap wilayah itu memiliki karakter pasang surut yang berbeda-beda akibat pengaruh gaya tarik bulan, matahari, serta kondisi geografis lainnya. Nah, Pantai Cemara ini berada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan kawasan pesisir yang cukup aktif dimanfaatkan. Namun informasi mengenai karakter pasang surutnya masih terbatas, dan oleh karena itu diperlukan penelitian untuk memahami pola dan tipe pasang surut di wilayah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian kami itu yaitu pertama, mengamati dan mendeskripsikan pola naik turunnya muka air laut di Pantai Cemara Indah berdasarkan data pengamatan lapangan. Yang kedua, menentukan tipe pasang surut yang terjadi, apakah termasuk tunggal, harian, atau campuran. Ketiga, itu mengidentifikasi komponen pasang surut yang paling dominan berdasarkan analisis harmonik. Penelitian ini itu dilakukan di Pantai Cemara Indah, Kabupaten Indramayu yang posisinya itu berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kami itu melalui pengamatan langsung menggunakan pola pasut. Nah, pengamatan ini tuh dilakukan selama 24 jam dengan interval pencatatan setiap 15 menit. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk deret waktu dan dianalisis menggunakan metode deskriptif serta perhitungan bilangan Fromenzel. Nah, untuk pola pasang surutnya sendiri itu berdasarkan hasil pengamatan, dalam satu hari itu terjadi dua kali dan dua kali surut. Namun, tinggi muka air laut pada setiap siklus pasang surut tersebut itu tidak selalu sama. Nah, ini tuh polanya menunjukkan bahwa pasang surut di Pantai Cemara Indah itu dipengaruhi oleh lebih dari satu komponen pasang surut, yaitu komponen harian dan setengah harian. Dalam analisis harmonik itu, komponen utama yang diperhatikan adalah variabel M2 dan S2 sebagai komponen semidiurnal. Nah, serta variabel K1 dan O1 sebagai komponen diurnal. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai match levelnya itu sebesar 95,25 cm. Nah, dengan total amplitude komponen harian tunggalnya yaitu K1 dan O1 sebesar 25,97 cm. Sedangkan komponen harian gandanya sendiri itu dengan variabel M2 dan S2 itu sebesar 23,6363 cm. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengaruh kedua kelompok komponen itu relatif seimbang. Dan untuk bilangan Fromenzel itu sendiri, untuk menentukan tipe pasang surut itu digunakan bilangan Fromenzel yang merupakan perbandingan antara amplitude komponen diurnal dengan komponen semidiurnal. Dari hasil perhitungan, kami diperoleh nilai Fromenzel sebesar 1,0991. Nah, nilai ini tuh berada pada rentang pasang surut campuran, di mana dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi tipe pasang surut di lokasi penelitian kami. Nah, berdasarkan nilai bilangan Fromenzel tersebut itu, tipe pasang surut di Pantai Cemara Indah itu dapat diklasifikasikan sebagai pasang surut campuran dominan ganda, di mana dalam satu hari umumnya terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, tetapi dengan perbedaan tinggi muka air laut antar tiap siklusnya. Karakter ini tuh sesuai dengan kondisi pasang surut yang umum di Laut Jawa. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa Pantai Cemara Indah itu memiliki karakter pasang surut campuran dominan ganda, di mana pola pasang surutnya itu dipengaruhi oleh komponen harian dan pola komponen setengah harian yang relatif seimbang. Nah, hasil penelitian ini tuh diharapkan dapat menjadi informasi dasar bagi masyarakat dan pihak terkait dalam perencanaan aktivitas pesisir.
Untuk saran, sebagai saran itu pengamatan pasang surut mungkin sebaiknya dilakukan dalam periode waktu yang lebih panjang, sekitar 4 atau sampai 7 hari atau bisa lebih dari itu, agar itu hasilnya lebih representatif. Nah, selain itu juga penggunaan alat pengukuran otomatis selain palang pasut juga mungkin disarankan untuk meningkatkan keterangan data dan, mengurangi galat. Nah, untuk penggabungan data lapangan dengan data dari instansi resmi diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.